Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang formulasi dan implementasi strategi bisnis Es Teh Jumbo Oslo. Sebelumnya, perkenalkan saya Zaki Fernando dengan NIM 21114473 dan teman saya Kevin David Richard dengan NIM 21114501. Baik, di sini ada latar belakang dan tujuan. Es Teh Jumbo Oslo didirikan pada Agustus 2023, muncul sebagai inovasi unik di sektor minuman ringan dengan varian es teh yang kreatif, berhasil menarik perhatian konsumen dan berkembang hingga 2 cabang di Sragen dan Solo. Pertumbuhan pesat ini menuntut formulasi dan implementasi strategis bisnis yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Tugas akhir ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang lengkap bagi Es Teh Jumbo Oslo. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi SWOT, serta penyusunan strategi bisnis yang efektif. Tujuan utamanya adalah mengembangkan rencana implementasi strategi yang realistis dan terukur untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Di sini ada profil perusahaan, nama usaha Es Teh Jumbo Oslo, tahun berdiri Agustus 2023, jumlah outlet saat ini ada 2. Produk utamanya yaitu varian es teh dengan berbagai varian yaitu Chocoti, Green Tea, es teh coklat, es teh taro, dan es teh Red Velvet. Untuk target pasarnya itu ada masyarakat di Sragen dan Solo. Struktur organisasi sekarang 2 karyawan di setiap outlet, dan untuk strategi pemasarannya itu WhatsApp dan Instagram. Untuk visi misinya sendiri di sini, yang pertama ada visi yaitu menjadi franchise es teh terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan inovasi rasa dan kualitas produk yang unggul. Untuk misinya yang pertama yaitu menyediakan berbagai varian es teh yang unik dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu mengutamakan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Yang keempat yaitu terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan. Dan yang terakhir itu mengembangkan jaringan outlet yang luas untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Baik, di sini ada hasil audit lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal, eh, ada kondisi ekonomi, yang kedua ada tren sosial, yang ketiga ada perkembangan IT, yang keempat ada kebijakan pemerintah, dan yang kelima ada cuaca, yang keenam ada lokasi, yang ketujuh persaingan, yang kedelapan produk pengganti, yang kesembilan pelanggan, dan yang kesepuluh pemasok. Untuk lingkungan internalnya yaitu yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada sistem pemasaran, yang ketiga ada inovasi produk, yang keempat ada kualitas karyawan, yang kelima ada tantangan operasional, yang keenam ada kekuatan organisasi, yang ketujuh ada sistem intensif, dan yang kedelapan ada hambatan ekspansi. Baik, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Inovasinya itu es teh yang unik, pemanfaatan media sosial untuk promosi, pelanggan setia dengan kekuatan tawar-menawar yang baik, kualitas karyawan yang bersemangat dan dapat dipercaya, serta sistem insentif yang mendorong kinerja karyawan. Lalu ada weakness-nya atau kelemahannya itu struktur organisasi sederhana, ketergantungan pada cuaca, utamanya hujan, hambatan dalam ekspansi akibat tingginya harga sewa ruko, keterbatasan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan, tantangan dalam fluktuasi harga bahan baku. Lalu ada opportunity atau peluang, yaitu tren sosial yang mendukung konsumen teh dan inovasi rasa, perkembangan teknologi yang mendukung pemasaran digital, peluang untuk memanfaatkan media sosial lebih lanjut, peluang untuk memperluas pasar dengan promosi yang lebih agresif, serta pasar untuk produk inovatif yang sedang berkembang. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, persaingan dari usaha yang sudah mapan dan berkualitas, kekuatan tawar pemasok yang tinggi, cuaca buruk yang dapat menurunkan omset,
biaya sewa ruko yang tinggi di area strategis, serta produk pengganti seperti mixu meskipun target pasarnya berbeda. Oke, mungkin untuk poin-poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Kevin. Silakan buat Mas Kevin. Ya, untuk selanjutnya mungkin lanjutkan dari tahapan analisis SWOT. Di sini kita sudah membagi menjadi beberapa tabel. Yang pertama ada metrik EVAS, dan di dalam tabel-tabel ini ada beberapa kolom, ada angka-angka, bobot, rating, dan skor. Ini yang terkait angka bobot ini mengidentifikasikan pentingnya masing-masing faktor eksternal terhadap usaha dengan total keseluruhan ini jika digabung itu adalah 1,0 atau 100%. Kemudian rating ini skalanya kami ambil dari 1 sampai 4, di mana 1 itu sangat buruk, untuk 4 itu sangat baik. Terus skor ini hasil perkalian antara bobot dengan rating yang menunjukkan pengaruh total dari setiap faktor eksternal terhadap usaha. Nah, yang di EVAS ini termasuk faktor eksternalnya itu ada tren sosial, perkembangan teknologi, peluang promosi, pasar untuk produk inovatif, persaingan dari usaha mapan, kekuatan tawar-menawar, cuaca buruk, biaya sewa ruko, produk pengganti. Dengan total skor keseluruhan di tabel EVAS ini 3,0,5 dan bobot keseluruhannya itu 1, dengan kata lain 100%. Kemudian yang di kolom IVAS sama bobot rating skor dengan keterangannya seperti yang ada di EVAS tadi. Tapi di IVAS ini terkait faktor-faktor internal, antaranya ada inovasi produk, pemanfaatan media sosial, pelanggan setia, karyawannya semangat, sistem insentif, struktur organisasi yang sederhana, ketergantungan pada cuaca, hambatan dalam ekspansi, tantangan harga bahan baku, serta keterbatasan riset dan pengembangan. Dengan total keseluruhan bobot di IPAS ini menunjukkan menunjukkan angka 2,885. Bobotnya sudah mencakup 100% keseluruhan di IPAS. Nah, dari tabel-tabel itu tadi sudah kami jadikan matriks internal eksternalnya, di mana dengan hasil usaha es teh Jumbo Oslo tadi menunjukkan es teh Jumbo Oslo berada di kuadran 2. Ini yang kami beri tanda gol fonnya strong 3,0 sampai 4,0. Hal ini menunjukkan uh, usaha es teh Jumbo Oslo ini di, dianjurkan untuk menggunakan strategi grow and build, yang berarti tumbuh dan bangun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal yang cukup baik dan berada di lingkungan eksternal yang cukup menguntungkan. Nah, kemudian setelah analisis SWOT juga sudah kami buat, yaitu analisis 5 kekuatan porter. Dari keseluruhan data-data audit serta analisis SWOT itu terdapat 5 kekuatan porter yang kami rumuskan. Ada ancaman pendatang baru. Di sini kami memberikan intensitas ancamannya yaitu sedang, dengan alasan biaya masuk pasar yang relatif rendah, terutama untuk bisnis F&B ini ya, atau bisnis es teh. Memungkinkan pendatang baru berpotensi menambah persaingan. Namun loyalitas pelanggan dan inovasi produk yang diberikan oleh es teh Jumbo Slow memberikan beberapa hambatan bagi mereka atau pendatang baru itu sendiri. Berikutnya itu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini intensitas ancamannya kita beri skala tinggi karena fluktuasi harga bahan baku yang signifikan bisa sangat mempengaruhi margin keuntungan usaha. Jadi kalau pemasoknya langka dan harga ringkih sedang naik,
sangat berpengaruh keuntungan usaha Oslo yang mengakibatkan laba bersihnya itu menjadi sangat minim. Untuk selanjutnya ini kekuatan tawar menawar pembeli. Ini intensitas ancamannya kami beri poin sedang karena pelanggan memiliki kekuatan tawar menawar yang signifikan karena banyaknya pilihan minuman serupa. Namun inovasi dan kualitas produk serta program loyalitas dapat mengurangi intensitas ancaman tersebut. Nah, berikutnya ini ancaman produk pengganti. Kami juga memberikan skala sedang, tidak seperti yang data yang kami peroleh dari hasil wawancara, yaitu produk pengganti seperti Mixu. Dan minuman lainnya ini ada, tetapi dari yang bersangkutan atau owner ST Jumbloso, beda target pasarnya. Namun, jika produk pengganti menurunkan harga atau meningkatkan kualitas, ancaman ini bisa meningkat. Kemudian yang terakhir itu ada persaingan di antara pesaing yang ada. Ini intensitasnya tinggi. Persaingan cukup intensif, terutama di usaha yang sudah mapan dengan kualitas produk yang baik. Inovasi produk dan pemasaran yang efektif menjadi kunci untuk bersaing. Nah, dari beberapa analisis yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan ada beberapa strategi yang sesuai. Di sini kami membagi ada tiga. Yang pertama berdasarkan hasil dari metrik IE tadi, internal eksternal, yang menunjukkan usaha ST Jumbo Slow berada di kuadran 2. Jadi strategi yang sesuai itu ada ekspansi produk, meningkatkan kapasitas operasional, optimasi pemasaran digital, diversifikasi geografis dengan keterangan sebagai berikut ini yang ada di tabel. Dan kemudian dapat kami simpulkan dengan analisis SWOT-nya ini menjadi gabungan dari beberapa strategi. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strength Opportunities. Ini ada dua, menggunakan kekuatan inovasi produk dan pemasaran digital untuk berkolaborasi dengan pemasok atau mitra lain dalam menciptakan kampanye pemasaran bersama. Kemudian memanfaatkan inovasi produk untuk mengembangkan menu produk yang eksklusif dan hanya tersedia di outlet tertentu. Nah, kemudian itu strategi WO atau Weakness Opportunities, mengatasi fluktuasi harga bahan baku dengan inovasi produk yang lebih ekonomis, mengurangi hambatan dalam ekspansi dengan cara lokasi sewa yang lebih terjangkau. Untuk strategi SWOT berikutnya itu strategi ST, String Trip, di yang ada di tabel isiannya itu mencakup 4 poin, sama juga dengan strategi WT atau Weakness Trip, ini juga mencakup 4 poin. Nah, kemudian strategi berdasarkan 5 kekuatan faktor tadi, ada strategi untuk mensolusikan ancaman-ancaman yang ada. Ini ada 5 poinnya juga. Yang pertama, membangun brand loyalty yang kuat dan terus berinovasi dalam produk untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Diversifikasi sumber pemasok dan negosiasi kontrak jangka panjang untuk stabilitas harga bahan baku. Memperkenalkan program loyalitas dan promosi yang menarik untuk mengurangi sensitivitas harga di kalangan pelanggan, diferensiasi produk melalui inovasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan dengan mengikuti analisis yang sudah kami lakukan serta penerapan strategi yang ada, diharapkan usaha FTO dapat dapat mencapai misi 5 tahun ke depannya, yaitu menjadi franchise terkemuka di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.